Apa soal hari ini? Mengelola uang di umur 30-an boleh. Mengelola uang. Enggak, Jadi masuk dong. Enggak apple to apple sama mereka anjing. Enggak 30, 35 plus. 35 plus. Tapi Gary boleh sih. Enggak. Sabar ya. Kan Trisula. Bintang tamu, Bang. Enggak. Ini lu boleh gak yang bener? Ini punya aku. Iya makanya yang bener. Makanya mau kebuang. Tuh, ini apa? Gari. Ini apa? Gari. Oh, berantakan banget. Disalahin Gari dong. Aku cuma satu. Pan. Apa yang mau dibahas? Kenapa lagu emak gue begini? Tapi lu udah mulai so asik, kurang-kurangin teriak gak jelas. Emang. Thank you. Emang kayak kontol. Orang gak ada berubahnya anjing. Satu hal yang pasti, aku juga berduka. Aku juga boleh menghibur diriku sendiri. Ya. Apa? Tips mengelola uang di umur 30. 30. Nih, ini nggak relate sama lu nih, Rap. Ini gue nggak relate karena yang gue ngurusin tidak Cynthia. mengelola uang gue. Iya, dia ada Cynthia. Ada tema lain? Seandainya nggak ada Cynthia deh ya. Oke. Kita ngomong seandainya nggak ada Cynthia nih, udah pasti kan keuangan lu sangat baik. Baik, jujur baik. Apa terus? Dia udah mulai Trisula. Udah. Jadi tema nih. Apa bangset? Ambil libur. Kita libur bareng. Apa? Apa yang mau dibahas? Pan apa pan? Terbagi menjadi 3 POV. Enggak. Dari live chat. Dari live chat. Terbagi menjadi 3 POV. Dari yang belum menikah, dari yang sudah tapi gagal, dan yang masih berumah tangga. Berarti gue masih single hitungannya. Single, udah pernah, masih. Kok masih? Masih menikah, Jawabannya kan masih. Hah? Akan selalu. Iya, Mak. Berumah tangga ini. Harus yang ini temanya. Apa? Yang tua-tua. Kurang nih. Di atas 35 ya guys ya. Ya. Dari 35. Terus kalau bahas keuangan, sorry banget nih. Tips mengelola uang ya. Blunder dikit ntar. Karena kita Karena itu juga yang Jod hindari. Blunder kita. nggak sejago itu sih. Karena kita tidak sejago itu. Bukan bidangnya lah, bukan bidang Bukan kita. bidangnya. Jadi nggak baik menurut gue kalau bahas keuangan dan kesehatan. Sesuatu yang tidak kita mengerti lah kasarnya. Iya, ganti deh. Karena nggak ngerti juga. Tema yang lain aja ya, mendingan. Dan karena kalau gue udah financial freedom. Amin. Duit sisa 5 juta financial freedom anjing. Tahu diri. Jadi jual semua ngentot. Iya, jangan gitu. Jangan gitu. Jual nih semua. Enggak, ya. Saya nggak bisa dicengin dikit, tiba-tiba mau ngejual, maraton kelar langsung. Ganti tema. Bahaya banget. Nostalgia masa lalu oke sih, masa-masa SMA. Keseruan masa SMA oke. Keseruan masa apa ya? Kau percaya nggak sih ada quarter life crisis gitu-gitu? Quarter life crisis. Quarter, aku googling definisi quarter life Iya, di crisis. umur 25 plus lu tuh ngalamin itu kan, susahnya nyari duit kan. Coba. Googling definisi yang tepat. Apa itu quarter life crisis? Double agent, double action.
Ribet amat. Yang biasanya dialami orang di usia 20 sampai 30-an. Di fase ini seseorang mulai mempertanyakan arah hidupnya. Terdiri dari karir, hubungan, identitas diri, dan makna keberadaan. Analogi simpelnya, aku hidup kemana dan apakah aku sudah di jalur yang benar? Ciri-ciri umum quarter life crisis merasa tertinggal dibanding teman sebayanya. Bingung memilih karir, jurusan, atau langkah hidup. Overthinking tentang masa depan, merasa tidak cukup baik atau gagal. Kehilangan motivasi meski secara teori hidup baik-baik saja. Membandingkan diri dengan orang lain, terutama di media sosial. Kenapa bisa terjadi? Karena ada transisi besar antara dari lulus kuliah, mulai kerja, pindah kota, putus, atau menikah. Yang kedua, terjadi karena tekanan sosial dan ekspektasi keluarga. Dan yang terakhir, karena otak manusia memang sedang berada di fase pembentukan identitas dewasa. Oh, berarti ada secara ini juga ya, logikanya juga. Apakah ini normal? Apakah ini normal? Sangat normal. Ini bukan tanda kalau kamu itu lemah. Justru seringkali tanda bahwa kamu sedang tumbuh dan sadar terhadap hidupmu. Nah itu. Gua nggak dengar apa-apa. Ya, empat panjang nggak mau ngobrol. Ini fase kebingungan lah, fase kebingungan di umur 20 sampai 30-an tentang apakah hidupku ini sudah benar di jalur yang benar atau kebanyakan orang membanding-bandingkan dengan dirinya di sosial media. Kayak gitu. Menurut gua wajar aja sih. Kayak apa namanya tuh? Pencarian jati diri gitu ya sih. Ya, bisa dibilang kayak gitu, quarter life Ya crisis. benar tadi yang lu bacain dari mungkin lulus kuliah, cari kerja, terus kerjaan kan namanya kerjaan kan ini ya jenjang karir ya. Nggak bisa langsung, ya ada sih yang hoki, memang yang hoki langsung jadi dapatnya karirnya bagus, yang kerjaannya duitnya banyak, cuman kan biasanya kan berproses. Mungkin magang dulu, yang buka usaha bakar duit dulu, kadang-kadang mungkin juga ada yang sial-sialnya bangkrut gitu-gitu. Terus yang berkarir juga pasti nyari portfolio dulu, nggak langsung gede gitu. Ya mungkin kan masalah, kalau aku baca tadi, masalah quarter life crisis itu kebanyakan orang itu bingung dan takut untuk menentukan arah hidup. Kayak nggak berani, apakah ini jalan benar? Bukannya menurut gue malah nanti tulus ya? Karena kan lu baru nyoba. Mungkin kita di umur segini udah bisa ngomong kayak gitu. Bagi mereka yang mengalami quarter life crisis, Iya sih. mereka takut, oh bener nggak ya? Misalnya nih, aku mau jadi selebgram, bener nggak ya? Aku mau jadi musisi, bener nggak ya? Kan itu quarter life crisis di situ. Mungkin bagi kita ya udah gitu. Kenapa kok ngeliatin aku dah? Lu nyobain nggak? Nyobain kerjaan berapa banyak? Semua. Wah. Semua gua. Semua gua cobain kalau gua. Apa yang ngejagain toko mak gua, toko printer. Apalagi juru warnet. Tapi warnet. Semua lah, semua. Idealis dulu deh. MC. Idealis dulu kan kita kuliah tuh ada ajang keren-kerenan kan. Dulu gua nge-band idealisnya. Sama gua ngeband, gua juga Ngeband, ngeband. ya, Gua Ngeband? ngeband. Ngeband apa? Vokalis. Serius? Iya. Bentar, ngebandmu ini yang bikin lagu sendiri atau bawain lagu orang? Bawain lagu orang, tapi buat main kayak di food court gitu-gitu. Vokalis band. apa, Cuk? Kok percaya, Lu kayak Samson gitu suaraku nyampe dulu ya, dulu. Ini bukan yang kayak nggak bisa nyanyi banget, enggak. Kok ngeband idealisnya? Berarti kita bertiga sama nih, idealisnya ngeband. Iya gak sih, anak-anak seumuran kita pada zaman dulu tuh band kan strata tertinggi di pusat keren di mata perempuan. Dulu DJ belum? Belum. Di itu masih nomor mungkin kedua. DJ itu Ketiga. zaman dulu masih yang identik dengan cekit-cekit gitu loh. Dan masih identik sama hal-hal buruk banget gitu. Paham gak lu? Dunia malam. Beberapa orang segmented banget lah, kalau sekarang kan udah Ya. bisa dinikmatin di mana-mana kalau DJ di coffee shop. Zaman dulu kan masih stigmanya masih narkoba, alkohol gitu-gitu ya. Yang susah di-reach sama anak muda pada zaman kita seumuran itu. Mungkin ya gue udah ngalamin karena dulu gue mungkin mainnya sama anak bandel. Gue ngerti tuh scene DJ. Cuman kan belum tentu cewek-cewek yang nggak clubbing kan belum tentu suka sama DJ. Tapi kan anak band dulu anjing. Pengen jadi Peter Pan. Masih ada bisa dinilai positifnya ya.
Padahal kalau kita lihat kelamnya anak band ya sebenarnya sama-sama aja ke DJ. sama-sama aja, bahkan Kalau sisi sama- kelamnya ya, iya, dan iya. sisi putihnya DJ ya sebenarnya ada yang putih juga gitu, ada yang DJ nggak minum juga ada. Tapi dulu jujur anak band sih di sekolahan nomor 1, Ble. Oke. Ganteng itu ganteng. Satu-satunya yang bisa ngelawan anak basket tuh, Wah. ngentut tuh. Bus lu anjing. Kalau yang ngentut gimana sih? Iya ngentut. Gua. Ngeband. Zaman kita ngomong ke orang tua gini. Aku bisa buktiin kalau aku sukses. Nah itu gua ngeband tuh. Iya gak? Kayak zaman dulu. Lihat nih gua sukses nih di band. Ada. Dulu kalau aku ngeband The Jumpers ya, itu sampai semua orang tua ngumpul. Terus Ya, jadi setiap personilnya ada meeting orang tua gitu. Kayak tiap bulan meeting ketemu orang tua sampai mana nih? Apakah masih bisa nih? Apakah bisa jadi masa depan nih? Kayak gitu-gitu. Di Jumpers itu. Dan kita ngelimit waktu itu sampai umur 25. Kalau umur 25 ternyata kita gagal, ya udah. akhirnya gagal. Gak bisa dibilang gagal sih. Jadi Memang tidak sesukses itu gitu. Enggak juga, karena ternyata ada satu dan lain hal. Poinnya udah ada tawaran label dari Jakarta, dan itu kayak gerbang baru kan, maksudnya untuk kalau zaman dulu kalau mau sukses ngeband ya harus lewat label sebelum internet segede ini ya. Nah waktu itu aku ada satu dan lain hal nggak bisa ikut berangkat ke Jakarta. Apa Naga Suara? Ada lah, Emotion. nggak enak. Ya nggak enak, ya itu. Mas kenal, mau kenal Mas Dewi? Boleh. Soalnya dulu inceran anak band tuh yang lumayan gampang nge-reach itu Naga Suara, Emotion. Naga Suara itu rata-rata band pop kan. Kalau mau band yang agak kiri, Emotion, Piu. Emotion. Itu inceran anak-anak indie dulu mau ke major label ya. Sampai akhirnya apa di turning point titik lu yang kayak fuck, I Pencitraan. need to get a job. Sampai di titik Realistis. menikah sih. Mau menikah, sorry. Lu apa? Jawab bangsat, ini kita bertiga kontennya. Iya, to get a real job to make money. Bukan kayak keren-kerenan. Lu dapet duitnya dari keren-kerenan juga ya? Iya dari Iya, makanya lu relate. Kalau gue dulu sempet Karena kayak idealis gue dulu pro player Dota, Cok. Nggak bisa, nggak relate kok. Oke, kita Gua nggak bedah. relate sama lo orang. Kita bedah. Kau ngelakuin banyak banyak hal. Apa aja deh, lu apa aja deh? Ngeband dulu. Rese. Gue sih ada duitnya. Apa aja? Kita track back. Kau katanya udah ngelakuin banyak hal, dari OP Warnet, jagain toko makmu, terus pro player Dota, pro player gaming, habis gitu apalagi vokalis band, dan jelas nggak semuanya berhasil. Nggak semuanya berhasil. Sampai di titik mana kau ngerasa aku harus pindah dari A ke B, B ke C, C ke D, dan wah ini aku udah aman di titik ini. Iya. Oh nggak ada ya, kayak ngelihat dulu kan guru gua kan Edozel kan. Oke. Iya, jadi ngeliat dia kayak gua waktu masih jaga warnet, ngeliat dia sama timnya Science Breaker namanya. Science Breaker begitu. Jadi mereka tuh nge-b-boy tapi buat di Wissu 17 wedding gitu-gitu. Oh jadi performer. Iya, Science Breaker namanya. Nah, setiap ngeliat mereka pulang, mereka bisa di manggung, mereka bisa ke warnet. Karena pas gue lagi jaga, anjing keren banget gitu, baju-baju keren apa segala gitu. Terus gue kayak mau dong latihan b-boy. Nah, dari situ. Oh, kok sebenarnya sukanya karena fashion ya, bukan karena Oh enggak, kan masuk keren anjing b-boy keren nih. Ada gitu-gitu aneh. Ada. Terus akhirnya gue ya udah ikut mereka latihan setiap Selasa Kamis tuh di Trisakti. Orang-orang belum banyak tahu nih. Nah, Di Trisakti lantai 7. latihan yang kayak depan kaca gitu. Enggak, ya ada hall lagi. Ruangan kosong. Enggak ruangan, di depan tangga kosong gitu, latihan semua di situ. Terus sama di Pluit Junction. Latihan situ. Itu bareng sama Edozel, sama pokoknya namanya Sense Breaker dulu. Udah latihan. Ikut akhirnya ikut perform. di Wissu 17. Oke, diajak Edozel tuh. Iya maksudnya diajak tim Science Breaker juga. Edozel
ketuanya bukan Edo, itu Andrew, fuck lupa lah. Andrew lah. Tapi emang gua kenal dia waktu di B-boy. Bukan, zaman-zaman di klub lomba-lomba jogetnya ada dia nih. Yang ini. Ada tuh, ada Rap dia. smash gitu-gitu. Enggak, gue juara, Ini. Cok. Oklap boy. Oklub mau Tribeka. Ya, Gua sebut. itu tuh. Ya cara gue nyari duit dulu tuh, gue akan ngelihat ini. Berarti ini cara gue nyari peluang ya berarti. Nyari peluang mau nyari duit. Sebenarnya ya? oke. Ya, tuh. Kita bedanya dari awal ya. Kita berada dari awal. Pada saat kau udah di B-boy dan udah perform, ada nggak kayak keraguan? Ini bisa jadi duit nggak ya? Ini Gue nggak pernah hidup mikirin gue. gitu, Pak. Apa-apa gue nggak pernah mikirin duitnya. Terus Lakuin aja dulu. Sumpah sampai detik ini gue ngelakuin apa. kalau detik ini aku percaya, tapi kan quarter Udah, life dari dulu. Oh berarti kau nggak relate, kau nggak pernah merasakan quarter life crisis, Iya. nggak pernah kayak. Oh enggak, mungkin dia twistnya dulu dia mikirnya keren ya, bukan duitnya. Ya gini twistnya atau kesimpulannya, quarter life crisis tidak relate dengan orang NPD. kan pede-pede aja dalam melakukan hal gitu. Lu tau gak lu bisa kena cancel, kena bash karena lu nyebut orang NBD? Iya, ya bisa ya karena aku nyebut karena lu bukan tanpa ilmu kan. Karena lu bukan profesional. Karena aku nyebutnya ke kau aja buat bercandaan. Kau bilang aku NPD, aku santai aja. Masa nggak boleh ngebalikin ke kau anjing? Karena kau ngomongnya Karena mau lagi ngomong serius, mantap. aku nggak mungkin ngomong ke orang lain, bang. Kan aku ngomongnya ke kau, ke Enggak, Bevi. lu tadi menjelaskannya secara kalimat yang lagi saintifik. Itu padahal aku bercanda loh. Kayak gitu, terus Fokusnya dar, bercanda. orang NPD. Kan dalam mobil. Bangsat Di dalam mall. Dalam mall. Asu, jebut, kateli. Itu jadi kalau lu nanya gua nggak ngarah ke duitnya dulu, kerennya dulu. Keren. Kalau Yang dia cari kerennya. keren. Kerennya dulu anjing. Sorry, Seventeen berarti nih. nggak ada. Berarti tujuannya keren ini ke cewek kan, untuk mengimpress lawan jenis kan. Kagak keren aja. Atau ke tongkrongan. Tongkrongan gaya. Validasi. Itu nggak ada duitnya. Habis itu pas mau ikut perform pun nggak dibayar. Sampai akhirnya gue ngeliat, Edo beralih ke nge-MC. Edo beralih ke nge-MC. Dok, gue manggilnya ini Lai.